Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Acia Alfawazi, kelas 10 IPA 2 dari kelompok 5. Dan saya Muhammad Fajri Rahmadani, kelas 10 IPA 2 dari kelompok 5. Dan ada pun 3 anggota lagi dari kelompok kami, yaitu ada Miftahul Jannah, Nabila Kurniawati, dan Naura Ayu Komaria. Kepada Miftah, Nabila, dan Naura, kami persilahkan untuk memperkenalkan diri. Halo guys, perkenalkan nama saya Miftahul Jannah, saya dari kelas 10 IPA 2. Halo guys, perkenalkan nama saya Nabila Kurniawati dari kelas 10 IPA 2. Perkenalkan, nama saya Naura Ika Maria dari kelas 10 IPA 2 dengan nomor urut absen 25. Pengertian Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah sebuah lembaga tertinggi di dalam sistem tata negara Republik Indonesia dalam kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung merupakan sebuah lembaga tinggi yang membawahi berbagai badan peradilan. Badan-badan peradilan tersebut antara lain seperti peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Di negara Republik Indonesia ini, Mahkamah Agung merupakan lembaga tinggi dalam kekuasaan kehakiman yang bersama dengan Mahkamah Konstitusi. Lembaga tinggi negara di bidang kehakiman ini ialah salah satu lembaga yang bebas dan berbagai macam cabang kekuasaan lembaga lainnya. Dengan demikian, maka Mahkamah Agung ini berdiri sendiri dan bebas dari intervensi lembaga manapun. Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagai lembaga tinggi negara yang merupakan pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan, di mana dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Mahkamah Agung berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Pasal 1, 2, dan 3. Fungsi Mahkamah Agung. 1. Fungsi peradilan. Terdiri atas sebagai pengadilan negara tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali, menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia diterapkan secara adil, tepat, dan benar. Di samping tugasnya sebagai pengadilan kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir. Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji material, yaitu wewenang menguji atau menilai secara material peraturan perundangan di bawah undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya atau materinya bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan pasal 31 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985. 2. Fungsi pengawasan. Terdiri atas Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Sesuai dengan pasal 4 dan pasal 10 Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970. Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan yang pertama terhadap pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para hakim dan perbuatan penjabat pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok kekuasaan kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan. Yang kedua, setiap perkara yang diajukan kepadanya dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan, serta memberi peringatan
teguran, dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan hakim sesuai dengan pasal 32 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985. Yang ketiga, terhadap penasehat hukum dan notaris sepanjang yang menyangkut peradilan, sesuai dengan pasal 36 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985. 3. Fungsi mengatur terdiri atas Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan sesuai dengan pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bila mana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur dengan undang-undang. 4. Fungsi nasihat terdiri atas 1. Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga tinggi negara lain. Pasal 37 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 1985. Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku kepala negara dalam rangka pemberian atau penolakan gerasi. Pasal 35 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985. Selanjutnya, perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 14 Ayat 1. Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku kepala negara selain gerasi juga rehabilitasi. 2. Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 25 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Yang kelima itu ada fungsi administratif yang terdiri atas badan-badan peradilan yang meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 secara organisatoris, administratif, dan finansial sampai saat ini masih berada di bawah departemen yang bersangkutan. Walaupun menurut pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 sudah dialihkan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Selanjutnya, Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja kepaniteraan pengadilan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Tugas Mahkamah Agung. Adapun tugas Mahkamah Agung adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Yang kedua, mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga, mengawasi dengan cermat semua perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan. Yang keempat, untuk kepentingan negara dan keadilan, Mahkamah Agung memberi peringatan, teguran, dan petunjuk yang dipandang perlu baik dengan surat tersendiri maupun dengan surat edaran. Wewenang Mahkamah Agung. Adapun wewenang Mahkamah Agung dalam lingkungan peradilan ialah sebagai berikut.
Memeriksa dan memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan. Memeriksa dan memutus sengketa tentang kewenangan mengadili. Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Menguji secara material hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua lingkungan peradilan. Memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan dengan tidak mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Demikianlah beberapa penjelasan tentang Mahkamah Agung yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata dan ucapan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.